Halo, perkenalkan, nama saya Rizky. Jadi, beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang isu atau berita mengenai pelepasan saham Bank Bukopin ke KB Kominbank. Baru-baru ini terdapat berita di mana PT Bank Bukopin melakukan pelaksanaan PUT yang keempat, yang dimana akan memberikan penawaran hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue kepada pemegang saham yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai pemegang saham atau yang belum terdaftar, di mana PT Bank Bukopin akan menjual sahamnya dengan harga 180 per saham. Nah, sebelumnya HMETD atau right issue adalah pemberian hak pemegang saham lama untuk memesan terlebih dahulu saham emiten yang akan dijual dengan harga nominal tertentu. Pemegang saham lama berhak membeli saham baru dalam jumlah yang sebanding dengan saham yang dimilikinya. Kebijaksanaan right issue merupakan upaya emiten untuk menambahkan modal perusahaan seperti pengertian dari HMETD. Ini pemegang saham dari PT Bank Bukopin memiliki hak untuk terlebih dahulu membeli saham sesuai dengan saham yang dimilikinya selama di Bank Bukopin. PT Bank Bukopin juga memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapatkan satu saham selama HMETD ini berlangsung dengan harga 180 per sahamnya. Dalam pelaksanaan PUT yang keempat ini, pemegang saham terbesar dari PT Bank Bukopin yaitu Bosowa Corporindo dan KB Kominbank menyatakan kesiapannya dalam pembelian HMTD ini ketika saham HMTD tidak dieksekusi dengan pemegang saham lainnya. KB Kominbank juga sudah membandingkan mengenai kesiapannya membeli saham yang diterbitkan yang terdiri dari saham LSB sebesar 4,66 miliar atau 40%. KB Kominbank sebagai pemegang saham utama dari PT Bank Bukopin OJK memberikan apresiasi kepada KB sebagai pemegang saham utama dari PT Bank Bukopin atas pembelian saham tersebut karena saham tersebut akan digunakan sebagai modal awal dalam meningkatkan pertumbuhan kredit. Nah, dilihat dari kasus tersebut, dampak yang diberikan oleh PT Bank Bukopin dalam pelaksanaan PUT yang keempat ini dengan menggunakan sistem HMTDD, di mana si pemegang saham utama yaitu KB Komin Bank dapat menambahkan modalnya dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berasumsi dan tidak melakukan penarikan yang berlebihan, dan juga dapat merugikan bank tersebut. Sehingga dengan pembelian saham oleh KB Kominbank sebagai saham utama dari PT Bank Bukopin dapat kembali lagi mengambil kepercayaan nasabah terhadap peminjaman di PT Bank Bukopin. Di lain tempat, terdapat juga isu yang hampir sama yaitu banyak investor asing atau pemegang saham yang terus melepas saham perbankan yang ada di dalam negeri seperti Bank BRI, BCA, dan Mandiri. Ini terjadi karena kabar bank-bank besar akan menjadi bank jangkar yang merupakan pemacu utama penjualan saham-saham bank tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020, bank-bank buku 4 berpotensi menjadi bank peserta atau bank jangkar atau angkor bank. Kriteria yang ditetapkan pemerintah yaitu 15 bank dengan aset besar serta 51% saham bank dimiliki oleh warga negara Indonesia atau bahan dan hukum Indonesia menjadi bank jangkar. Tugas bank jangkar yang akan menjadi penolong bank-bank bermasalah likuiditas karena harus merestrukturisasi kredit bermasalah memacu kekhawatiran. Investor khawatir atas risiko yang harus dihadapi oleh bank-bank besar. Sekian penjelasan saya mengenai penjualan saham Bank Bukopin. Saya tutup dengan terima kasih.